Lu mau satu nggak seorang ewang? Enggak, Wet, Ini makasih. yang pink aja ini. Seorang ewang apa sih? Nanti gue jadi inget terus kalau gue nggak diundang loh. Buat apa, Bo? Itu tuh satu Indonesia loh diundang, Wet. 3 hari pestanya beda-beda orang. Gak ada satupun tersempil undangan buat gue, Wet. Gue nih masih manusia, walaupun ucapan gue tuh kayaknya gue berdiri di bunga lotus, Wet. Putra, nih. Putra, say. Walaupun bahasa PR-nya gue turut berbahagia, which I am, gitu. Ada lah, tiap kali gue ngeliat story orang pesta 3 hari, nggak ada satupun nyempil undangan buat itu, say. Bener-bener deh, say. Which is ya, it's okay. Namanya juga calon vendor nggak jadi ya, Beb. Oh, satu juga ya, ini kan di kolom komentar rame tuh ya. Kan banyak tuh spin-off gosip yang beredar gara-gara pestanya Luna sama Maya ya. Gue tuh cuma mau komentari gini. Ya kita sebagai penonton bolehlah agak lebih bijaksana sedikit dalam menyikapi. Dalam arti gini, itu tuh pesta mereka bersama teman-teman mereka loh. Bintang-bintang yang akrab di mata kita itu. Dia lagi pesta sama teman-temannya. Iya. Udah pasti semua topengnya tuh lepas. Lepas. Iya kan? Karena Bro. mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Kayak lu aja kalau lagi ngumpul sama teman-teman lo, Ya. lu kan lepas semua topeng lo. Yang mana? Duh, rumpi banget sih. Baria kan juga datang ke kawinannya Luna, lu gak ketemu Baria? Baria iya, tapi Baria duduknya jauh dari gue. Gue lihat aja. Oh terus gue ketemu Bubu. Bubu, Nazira. Iya. Oh, Bubu ada kemarin di Ubud. Iya, gue ketemu Bubu. Terus dia juga gini, nek. Jadi gue kontak siapa nih? Kita janjian sama siapa nih? Mau apa nih, Bo? Gue bilang gitu. Apa nih? Gue pegang banyak banget nih project nih. Banyak nih artis gue nih mau promo apa? Promo film. Ayo. Ih lu kemarin sama Lukman ya gitu. Sama gue dong. Ayo nek, gue gitu. Jangan ngomong gitu. Jangan peres. Gue ini enggong sambil ngebenerin kemben teh. Takut tumpah. Jangan peres. Coba yang kangen jangan lupa di tap, jangan lupa di share siarannya ke geng duet yang lain yang mungkin belum ngeh kalau hari ini kita siaran, ya toh. Kita ingin berbagi cerita selama 2 hari kita nggak ketemu sama geng duet, ya kan? Nah, walaupun hari ini hari libur, ada beberapa geng duet yang katanya kerja, ya toh. Nah, kita temenin deh pagi hari ini teman-teman untuk mengawali aktivitas. Siapa yang masih kerja hari ini? Coba tinggalin di kolom komentar. Kasih emoticon hati yang hari Senin ini masih pada kerja. Hari ini tuh libur Waisak ya kalau nggak salah. Bener nggak? Kerja ya? Oh, 50% pada kerja. Oh, tenaga kesehatan. Iya. Kalau tenaga kesehatan iya ya. Nah ini buat bekerja buat para tenaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Masih. Gak sabar banget pengen siaran. Astaga. Gak sabar banget pengen siaran. Gak sabar banget pengen siaran. Gila loh, ini kawinannya Luna tuh di lini masa tuh gak berhenti-berhenti kayaknya kontennya teman-temannya Luna ya. Ya gitu ya. Matanya sembab kenapa mas? Gak ngerti, tidurnya kebanyakan kayaknya. Kemarin tidur. Aduh ya ampun. Gimana? Coba cerita dulu. Enggak, kemarin gue sih olahraga, terus gue yoga, terus gue kemarin ngapain ya? Gue pergi nonton, gue pergi ke STC, terus pergi makan, nonton sama Bobo, sama Doni, sama Dedi.
nonton film Warfare, terus malam udah pulang. Oh, gitu ceritanya. Nggak penting kayaknya cerita gue, nanti aja dulu ya. Mungkin yang paling ditunggu di nanti adalah ceritaan lo tuh di kawinan sahabat lo di Yearwood yang udah dipirit-pirit ceritanya kan. Takut bocor, takut yang punya pesta tersinggung, dibocorin duluan. Udah deh, sekarang kan kayaknya semua ceritanya dari hulu ke hilir udah rame tuh di sosial media. Tidak semua. Masa? Belum semua. Masih ada yang gue simpan khusus buat siaran pagi hari ini. Masa? Ada dong. Aku kan nggak sebodoh itu, Mas Dev. Seru banget. Pertanyaan gue, dia tuh pesta berapa hari sih, Wet? Luna sama Maxim? Dia pesta itu 3 hari deh. Jadi hari pertama sebenarnya siraman tanggal 6 di Ubud Village. Ya. Terus abis itu make up-nya Ray David. Lalu dekornya Lotus. Oh. Gitu. Itu hari pertama. Bener-bener very close. Hanya sahabat sama keluarga aja. Cuman gue nggak bisa hadir karena ada meeting, masih nggak bisa gue tinggal. Terus abis itu hari kedua itu adalah akad nikah. Tanggal 7 Mei di Komo Shambhala. Komo Shambhala itu dia pakai paes ageng ya. Ini banyak banget yang komentar mengenai paesnya Luna karena Luna itu nggak pakai alis alis tanduk rusa menjangan. Nggak pakai alis menjangan sama paesnya nggak dikasih Prada. Prodo. Cuma teman-teman semua itu dukun mantennya Ibu Mami Hardo. Ya, jadi kalau Ibu Mami udah bilang lepas, berarti bisa. Oh, orang-orang tuh pada mengomentari itu. Kok nggak pakai produk, nggak pakai menjangan? Iya. Komen. Kalau Tante Mami udah bilang oke, ya oke. Bener nggak sih? Iya. Dia kan mungkin Ibu Mami itu paling paham pakem lah ya. Iya. Mami Hardo, guys. It's Mami Hardo. Yang dibilang sama Luna Mami Herdu. Bukan Mami Herdu ya, tapi karena namanya Hardo ya. Kepleset, yes. Slip of the tongue. Sumpah lu, si Luna manggilnya dia Mami Herdu. Nggak giling. Tante Mami. Jadi itu udah lewat quality controlnya Tante Mami. Bajunya, kalau kata Sobat Konglo, Harumi PS, dari tulangannya udah ketahuan tuh kebayanya siapa? Eddie Betty. Tanya dong, kenapa Eddie Betty? Karena kayaknya ada satu kontennya Luna bilang kalau dari dulu Luna tuh udah ngucap kalau dia kawin dia pengen pakai kebayanya Eddie Betty. Iya. Dan show kebayanya Luna pertama itu Eddie Betty. Oh alah, ada fond memory. Ada. Jadi konsep kawinan itu bener-bener full of kayak fond of memory. Oke. Gitu, yang dia lepas satu-satu gitu. Dekornya stupa. Oh, oke. All the concept by Luna and Maxim, execute by Stupa very well. Oke. Abis akad sore itu, lalu kemudian malamnya adalah dinner. Dinner temanya Indonesiana. Oh, itu dia pakai baju putih. Hiancen. Hian itu, itu dinner abis akad. Dinner abis akad itu hiancen. Gue udah mulai lost track begitu abis dinner itu kan ada after party itu dia ganti baju. Oh, yang pakai baju kayak lukisan itu ya? Itu bukan, itu hari kedua. Berapa? 3 hari ya? Pokoknya satu malam itu dia 3 baju apa 2 baju gitu. Wah. Lepas dari acara sore ya. Jadi pas resepsinya itu dia udah 2 baju. Oh. Gitu. Terus abis itu dinner Indonesiana, makanannya makanan Bali. Dan itu bener-bener kayak makanan Balinya tuh makanan Bali waktu dia di Candi Dase.
Oh, karena dia pernah tinggal di Candidase. Masa kecil di Candidase, I see. Bali Timur. Jadi kayak apa namanya? Apa tipat. Tipat tuh ketupat gitu. Oh, I see. Terus abis itu apa namanya? Abis malam itu besoknya itu party tuh sampai jam 12. Oh, besoknya itu udah tinggal resepsi. Belum. Oh. Saya pakai baju ini hari kedua. Oh iya, hari kedua paginya itu apa? Ikrar janji. Ya, exchanging vows. Exchange. Oh. Sore, gue baru tahu ada istilahnya. Officiant. Iya. Officiant. Jadi bukan MC guys. Gue nggak nge-MC. Jadi gue jadi officiant. Gue udah pernah waktu teman gue kawin, gue jadi officiant Oh iya. Di mana? di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oh, New York ya. Anak Rio kawin. Oh, yang itu ya. Mm-mm. Iya, iya. Officiant, jadi officiant. Cuma kita ngelihat kalau gue baru kasih tau pagi, Bu. Sama Edric. Kayaknya emang Edric nge-keep. Biar gue kepleset-pleset, pelitat-pelitut pas ngomong kayaknya. Oh, jadi itu seremonial aja gitu ya, karena pemberian akadnya mereka kan sudah menjadi resmi pasangan suami istri pada saat akad ya. Betul, betul, betul. Ada apa rame-rame di komen kayaknya? Ada apa? Ada apa? Iya kan apa banyak yang pada bertanya-tanya karena kan biasanya exchanging vow itu international wedding kan. Iya, iya. Karena kan sehari sebelumnya udah akad kok masih pakai exchanging vow gitu. Jadi orang tuh merunut timelinenya kayaknya pada banyak pertanyaan. Udah, itu hari kedua tuh exchanging vows itu udah akad. Jadi mereka udah resmi jadi suami istri. Nah, yang rame adalah gara-gara gue ngomong sesuatu waktu exchanging vow ceremony itu. Karena di rundown-nya itu kan opening tuh by MC, voice over only. Terus abis itu kita cuman buka aja. Terus abis itu kita diminta untuk memberikan our special moment apa namanya with Luna Maya dan sama Maxim gitu. Ya karena dua-duanya dari pihaknya Luna, jadi semua ceritanya Luna lah ya. Terus abis itu gue cerita soal awal-awal. Nah ini yang rame banget kemarin sampai lengkapnya apa sih gitu. Ada yang nanya soal itu lengkapnya gimana. Jadi itu cerita adalah bener-bener waktu Luna awal-awal deket banget sama Maxim. Dan waktu itu mereka memang belum resmi pacaran. Tapi udah deket, udah pergi bareng, udah makan bareng, segala macam. Terus satu hari, Luna telepon gue. Truth be told ya, gue tuh sempet loh beberapa kali, kayaknya itu masih proses awal mereka dating deh. Gue tuh ketemu mereka di PP. Ya. Gue lagi meeting di Monsieur Spoon, terus pertamanya gue papasan sama Luna, terus kayak masih kikuk-kikuk gitu. Bo sama siapa, Bo? Enggak, aku sama temen kakak, sama temen kakak lagi meeting, iya gitu. Terus nggak lama kemudian, ya udah gue lanjutin meeting, terus gue lihat dari ekor mata gue, ada Maxim. Ya, baru betul. Terus abis itu dia telepon gue nangis-nangis tuh, dia bilangin gimana gitu. Suaranya udah gitu tuh, udah di mana gitu. Terus gue bilang, kenapa? Gue bilang gitu. Temenin. Dia bilang gitu, oke, temenin ke PP lah kita, makan di Gyukaku. Makan di Gyukaku PP. Terus abis itu udah mukanya tuh udah gitu. Gitu. Terus dia gitu, kenapa? Maxim mau dinner. Sama siapa? Ada. Gue gak mungkin sebut namanya. Oh, sama orang lain. Sama orang lain. Terus udah gitu, gue kalimat gue gini. Maxim, do you know how much Luna loves you? Kalimat depannya gitu. Karena gue mau menceritakan, menggambarkan bagaimana Luna tuh kelimpungan
Gara-gara itu, nangislah dia di situ. Gimana sih ini? Wah, 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 gitu segala macam. Terus gue bilangin ya udahlah. Oh, karena saat itu sebetulnya Luna udah ada rasa sama Maxi. Banget. Tapi Maxine izin sama dia, gue mau dinner nih sama cewek lain. Nggak izin, cerita aja. Jadi Maxim ini juga makanya kan Luna bilang gitu. It was not easy to win your heart. Luna tuh bilang gitu pada saat vows, pada saat dinner tuh dia bilang it was not easy to win your heart. Karena gitu, Maxim itu masih kayak on and off, on and off, on and off gitu ya. Namanya anak muda ya, Bo. Dia pikir kayak ya santai aja gitu. Terus abis itu dia dinner segala macam. Terus disitulah kalimat maybe marriage is not my thing. Itu keluar di situ tuh pertama kali. Terus gue bilangin nggak boleh ngomong gitu. Udah dijalanin aja dulu, sabar aja dulu. Terus keluar lagi kalimat adalah gini, iya sih, Maxim bilang gue itu terlalu Ferrari. Sementara Maxim itu santai dulu aja bro. Kita jajakin aja dulu gitu. Jadi kalimatnya seperti itu. Lengkapnya, gue nggak nyebut nama, gue nggak nyebut apa-apa, gue cuman bilang teman-teman bridesmaid ribut dong di belakang karena mereka tahu cerita itu kan. Terus gue gini, do you remember that? Semua, oh we remember, pada gitu semuanya. Gitu. Jadi gue menceritakan bagaimana Luna itu sangat mencintai Maxim dan bagaimana dia betul-betul goyah, nangis pada saat Maxim itu dinner sama perempuan lain. Sebenarnya ada kelanjutannya, tapi nggak perlu gue ceritain. Oke. Nah gini, berarti pada saat itu, saat Luna patah hati, status mereka belum pacaran kali ya, kalau sampai Maximnya dengan ringan hati, gue mau dinner nih sama cewek lain. Belum. Karena Maxim itu adalah anak yang sangat baik sekali, dan dia sangat loyal. Oh, oke. Jadi bukan selingkuh, tidak sama sekali gitu. Nah, ya walaupun mungkin ada beberapa bagian cerita yang harus lu edit, tapi for the sake of the alur cerita, karena lu ceritain awalnya, buntutnya dikasih gambaran ini aja. Berarti setelah peristiwa itu akhirnya mereka pacaran dan prosesnya sampai terjadi seperti yang sebagaimana kita saksikan lah ya. Betul. Akhirnya mereka pacaran, terus udah gitu ya udah. Seperti yang kita saksikan sekarang, bahwa mereka menjadi Mr. and Mrs. Boutier. Gitu ceritanya. Oh, oke. Yes. Gini, memang, dan itu 3 hari pesta itu undangannya beda-beda, Wet? Beda-beda. Terus abis exchanging vow ceremony, lalu kemudian baru dinner reception. Dinner reception itu barat lah udah temanya gitu ya. Kita pakai tuxedo, terus Luna pakai bajunya Yefta Gunawan. Dia pakai Yefta, yang waktu exchanging vows Yefta, malamnya pas dinner reception juga Yefta, baru kemudian dia ganti baju dengan baju yang sebenarnya lukisan papanya. Oh iya, Bo, Yefta gila menurut gue. Oh, itu tuh yang bikin Yefta baju lukisan itu. Tadinya Yefta mau lukis di balik gaunnya. Luna tadinya bilang gini, boleh nggak ini dilukis di balik gaun putih ini? Jadi aku pingin keep lukisan bapak bener-bener di dalam hatiku gitu ceritanya. Yefta bilang gini, no, aku bikinin kamu satu dress lagi, spesial untuk lukisan bapak. And you know what? Itu sequin, Bo. Ayat satu-satu gokil ya Pak. Bagus. Oh, satu-satu. Dan maksud gue lukisan itu kan nggak cuma flat satu warna gini, ada complexion kulit gitu ya. Itu dia bikin gradasi. Oh, bapaknya Luna pelukis. Bapaknya Luna tuh seniman mentok. Seniman mentok. Gitu. Ibunya hippies. Gitu. Terus abis itu seru yang malam kedua. Kalau malam pertama itu ada Ari Lasso, Lux Savoir. Malam kedua Lux Savoir lagi, ada Yura sama Donna. Lalu kemudian ada BCL sama Vidi.
Lalu kemudian Anya Geraldine nyanyi mendadak dangdut, sama Widi Mulia. Terus abis itu, rame banget gitu. Hebat ya, mereka punya energi untuk pesta sepanjang itu tuh nggak gampang loh, Bo, reserve energinya. Gue lodoh. Pastilah. Gue lodoh selodoh-lodohnya. Parah lodohnya, tapi makanannya enak banget semuanya. Dekornya cakep banget, stupa tuh bagus sekali ya. Bagus. Iyalah, Mbak Eka kalau nonton, aduh, hebat Mbak Eka. Bimo ya? Iya, Bimo Singgih. Bimo yang kemarin turun ngedekornya. Bagus banget. Ini sebenarnya nih taksido gue ada kembangnya nih di sini nih. Tanya dong kembangnya apa? Lily of the Valley dicampur. Oh, mahal All ya. of the Sea. Korsas. Mahal ya. Ya. Taksi dulu siapa yang bikin tuh? Wong Han. Oh, padahal sebetulnya kalau taksi deh, yang lapelnya shawl, kamu nggak perlu pakai bros. Justru kayaknya emang pengen pamer aja kemarin. Udah nggak ada aturan, Kak. Udah nggak ada aturan. Orang Luna aja alisnya udah nggak menjangan ya. Lu juga boleh lah ya di browsing. Ya, terserah deh ya. Mau pakai apa juga pakai, sok pakai. Gitu. Yes. Terus ada yang nanya, Ariel datang? Enggak, itu hoax. Jahat deh, Bo, orang-orang, Bo. Jadi demi untuk mendapatkan views, mendapatkan engagement, bilang dia datang. Padahal enggak. Iya. Gue tuh juga mau apa ya? Walaupun gue tuh kan udah pernah mention sebelum siaran ya. DM gue juga ikutan kebanjiran, orang-orang pada nanyain. Udah gitu tiap kali gue ketemu orang yang dibahas itu. Betul, kenapa gue nggak datang? Karena gue nggak diundang. Tetapi I'm okay with it. Gue tahu pesta ini tuh ring satunya Luna. Ya memang gue nggak ada di ring satunya Luna. And I'm okay. Gue kan kemarin ke Siloam Wet. Sampai all the nurses, ada beberapa dokter juga came to me di Siloam gini. Aduh, I'm so sorry ya Om Dave nggak diundang. Oh, it's okay. Gue bilang gini. Aku tuh nggak kenapa-napa kok, dan nggak ada apa-apa. Nanti gue kalau ketemu Luna, Eddie Betty datang nggak sih dia fashion show? Datang. Enggak. Luna nggak datang fashion show-nya. Oke. Pokoknya nanti kalau gue ketemu, I will came to them dan gue akan mengucapkan selamat, and from the bottom of my heart, I'm sincerely okay loh. Lu sempat bilang nggak salam gue ke Luna? Salam, gue bilangin. Dave salam, gue bilang gitu. Gue salamin lu ke semua Bunda Maya, lu gue salamin. Iwan Mutri gue salamin. Ibu Herlambang lu gue salamin. Lebay lo. Pak Penghulu gue bilang gue salamin. Dave titip salam, Pak, gitu. Nggak mungkin, lu tuh nggak sebaik itu sama gue. Tapi gue kemarin merasa kurang mindful sebenarnya. Kan banyak yang nanya juga ya, Mas Iwet anxiety nggak, anxious nggak? Gue baru ngeh anxiousnya gue justru setelah gue nyampe Jakarta lagi. Gini, itu juga orang-orang pada banyak, geng duet tuh pada DM ke gue nanya, aduh semoga Om Iwet nggak anxious. Terus kan pada ngirimin video tuh, yang lo nyanyi-nyanyi sama Luna, sama Melanie, sama Ayu, sama Edric. Kopi dangdut apa lagu apa sih tuh? Kan, lagu itu Senoparty, Reza. Sama Inikah Cinta di medley. Lu kayaknya udah happy banget gitu kan, mat gelas di tangan ya. Oh, udah Minahasa nih si botak. Gue bilang gini, enggak, kayaknya dia he is okay. Gue bilang gitu, he is having fun, let him be gitu. Dan kok cuplikan video itu kan di mana-mana, Bo. Menurut gue, kenapa lo nggak anxiety? Karena itu inner circle. True, betul. Itu tuh comfort zone lo. Yes. Walaupun ada undangan-undangan lain, tapi those friends, those circle of friends, are your true core. True. Itu bener banget. Dan gue
teman-teman gue tuh emang baik ya. Mereka tuh tanpa ngomong tapi emang jagain gue. Jadi kayak gue duduk tuh langsung diapit sama Edric sama Fanny, istrinya Edric. Terus Ayu tuh bolak-balik nyamperin gue. Walaupun dia nggak nanya are you okay, tapi kayak makan nek, apa minum nek, ini itu segala macam. Jadi ya dan memang maksud gue gini kayak gue sama keluarganya Luna kan deket juga ya. Jadi kayak ya it's also my party gitu ibaratnya kayak gitu. Terus yang gue sadar juga adalah ternyata yang selama ini bikin gue anxious adalah ketika gue nggak jelas gue duduk di mana, I belong to whom, yang kayak gitu-gitu. Sementara kan kemarin duduknya udah jelas. Gue agak anxious tuh kayak waktu perpindahan antara akad menuju dinner, itu gue anxious. Tapi untungnya gue ada momen untuk ganti baju. Jadi gue nggak perlu ketemu orang banyak. Terus momen dari exchanging vows menuju dinner reception lagi, itu gue anxious. Kan ada kanape gitu-gitu ya, koktail apalah-apalah. Itu gue anxious. Untung ada momen gue mesti siap-siap lagi buat resepsi. Terus duduknya kan juga udah jelas di mana. Jadi gue cuman sedikit tuh momen gue goyang. Sisanya aman semua. Dan kemudian gue punya circle of friends yang gue bisa masuk dengan mudah. Gitu. Jadi so it was nice. I like it. Gitu. Cuma gue kemarin bilang tadi kan gue bilang gue ternyata kurang mindful. Gue terlalu sibuk sama handphone gue ternyata. Oh. I was too busy, recording, making memories on the phone, sampai gue nggak bener-bener present di situ, dan gue agak menyesal. Kayaknya itu I don't judge ya, tapi ini pengamatan. Kan gue lihat dari banyaknya uploadan orang di pesta pernikahan Luna sama Maxim, dan rata-rata di semua video itu kita bisa ngelihat all the crowds itu pegang handphone gitu ya. Itu udah nature ya ke kita sekarang ya. Iya, dan gue agak menyesal karena gue akhirnya nggak nangis sama sekali, Dave. Karena gue kayaknya tidak merasakan banget gitu ya. Cuma begitu gue landing Jakarta tuh juga gue masih, karena gue langsung meeting segala macem gitu. Gue baru pulang malam hari Jumat itu. Terus gue nyampe rumah tuh Jumat malam, gue baru gini, ada yang salah nih. Ada yang salah, dan gue baru bisa mengolah emosi yang ternyata harusnya adanya di party itu. Setelah gue ngeliat video, setelah gue ngeliat foto, gue cuman gini, oh my god, my best friend is married now. Gue baru mulai tuh kayak mulai sedih gitu. Hari Sabtu gue mulai melo. Emak gue marahin, Bo. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya gue juga lagi nggak siap ketemu banyak orang. Jadi Sabtu pagi tuh ada acara turun tanah. Turun tanah sepupu gue, emak gue bercanda-bercanda. Terus gue nggak suka aja bercandaan, terus gue bentak jadinya. Gue bilang, terus gue agak nyesel habis itu kayak, aduh, emang harusnya gue nggak usah keluar rumah dulu ya. Maksud gue dalam kondisi yang not stable emotionally, gue capek. Tiba-tiba digituin tuh kayak it pick me off aja, langsung kayak bam gitu. Dan gue kalau udah marah kan galak ya. Gitu. Terus hari Minggunya, hari Sabtu itu gue full rest, gue tidur seharian. Hari Minggunya gue masih merasa kayak something is off gitu. Iya, mungkin juga walaupun you are being fully present there, tetap aja menurut gue kemampuan orang untuk mencerna emosi, situasi, perubahan, peristiwa, musim kehidupan itu juga kan nggak sama ya, Weh. Mungkin lu tipenya yang begitu slow, karena di beberapa kesempatan sahabat deket gue kawin, gue juga proses mencernanya sama kayak lo, lama gitu. Jadi akad, resepsi udah selesai, gue nggak nangis, gue nggak apa, dan zaman itu belum musim sosial media. Begitu udah nyampe di rumah, gue baru, damn, sahabat gue kawin loh, berarti dia udah gak akan ada 100% buat gue nih, dia kan udah punya suami, gue udah gak bisa terlalu gangguin dia nih, gitu-gitu kan? Iya, itu yang gue rasain banget, Dave. Terus gue cuman mikir gini, ntar kalau itu gue sampai gini ya, I took her for granted banget sih selama ini. Gue tuh bisa yang reject her kalau misalnya dia ngajak ketemu tuh gue, I cannot, gue meeting, I cannot, gue ini, I cannot, gue itu. Sampai the day dia siraman gue gak datang, gue nyesel banget loh.
I was like, damn, it was her big moment, dan gue tetap nggak ada gitu. Terus gue kayak, what am I doing? Ya, kan udah lewat peristiwanya juga ya, Web ya. Yang bisa lo lakukan adalah mengambil apa yang terjadi untuk kedepannya aja. Walaupun ada tuh bercanda kan 80%-nya beneran ya. Ada tuh komentarnya Iwet. Ada tuh komentarnya Luna terekam di salah satu story-nya siapa gitu. Iya nih si Iwet, 2 bulan persiapan kemana aja loh. Gue dibilang ini, best man gak guna. Cuy, diludahin sama Luna. Terus gue ini ampun Susana, ampun. Dia kan kalau udah marah kayak Susana ya, bawa takut ya. Tapi gue ingat itu mengenai persiapan, gue tuh cuman hadir di awal-awal banget. Kayak nyiapin hotel, venue, lalu kemudian gue masih sempet tuh bantuin dia untuk negosiasi. Terus kemudian milihin kain batik. Terus buat akad, dia bilang, gue mau batiknya batik tulis. Gue bilang ini Iwan Tirta aja lah, gue bilang gitu. Ya udah, terus kontak Iwan Tirta. Terus abis itu dia nanya, dikasihnya ini sama Iwan Tirta, motifnya ini sama ini, yang mana? Terus gue bilang, lo mau Paes Agengnya Jogja kan? Pakai yang putih latarnya. Oke, dia bilang gitu. Iya, gue juga suka yang putih gitu. Akhirnya udah. Terus dia bilang, beskapnya Maxim apa ya? Gue pingin yang agak modern karena dia bule kan. Keraton gitu. Ya udah keraton gitu. Sudah penentuan desainer-desainer itu juga gue masih ikut tuh. Eddie Betty, Yefta, Yancen, tuh gue masih ikut di situ. Begitu udah kesininya lost gue. Gitu. Sampai ke, tapi memang mungkin cerita pernikahan Luna sama Maxim itu paling ditunggu dan dinanti ya. Konten yang circling around pernikahan Luna sama Maxim kan juga banyak banget ya. Iya. Sampai mulai dari, pasti kan engagement kalian para sahabatnya juga jadi tinggi tuh. Oh, Selama event itu. gue nambah 4.000 followers. Ya kan? Iya. Sampai ke 6,000, sorry. Melanie nge-spill isi hadiahnya aja. Dikutip di mana-mana ya toh. Terus semua orang ikutan nge-spill juga gitu. Iya kan, kayak sebesar itu tau gak lo penasaran orang-orang terhadap Luna sama Maxim. 2 juta viewsnya Melanie. 20 juta. Iya. Lo mau satu nggak seorang ewang? Enggak, Wet. Ini Makasih. yang pink aja ini. Seorang ewang, apa sih? Nanti gue jadi inget terus kalau gue nggak diundang loh. Buat apa, Bo? Itu tuh satu Indonesia lo diundang, Wet. 3 hari pestanya beda-beda orang. Gak ada satupun tersempil undangan buat gue, Wet. Gue nih masih manusia, walaupun ucapan gue tuh kayaknya gue berdiri di bunga lotus, Wet. Citra, Nek. Citra, say. Walaupun bahasa PR-nya gue turut berbahagia, which I am, gitu. Ada lah tiap kali gue ngeliat story orang, pesta 3 hari, nggak ada satupun nyempil undangan buat itu, say. Bener-bener deh, say. Which is ya, it's okay. Namanya juga calon vendor nggak jadi ya, Beb. Kita bahas itu off-air aja ya nih. Kita cut ke ketawaan aja ya nih. Kita cut ke aja ya nih. Cut ke ketawaan. It's okay tapi agak nyesek ya, say. It's okay to be not okay, Mas Dev. Ya, akhirnya ngerasain juga, say, yang disebut FOMO tuh kayak apa. Bener-bener deh. Lu tuh emang gak ada sensitivitasnya terhadap perasaan orang. Ada, gua tuh sebenernya udah ngebatin. Ini apa-apa gak ya? Ini apa-apa gak ya? Lu tuh niatnya baik, lu mau ngasih tumbler lu. Akhirnya buat apa, Bo? Body oil mau, Nek. Body oil. Gue bisa belalang.
Perawatan mau, Nek. Nenggong, 17,5 juta. aduh gue banspek, perawatan skincare gue tuh 3 bulan sekali gue dikirimin. Ya kali-kali, Nek, lo mau hair removal. Karena Zep kan terkenalnya Zep itu ya, hair removal ya. Bukan. Laser, Nek. 17,5 juta nih vouchernya, Nek. Tuh. Iwet, gue nih orang Manado bukan orang Arab. Badan gue kagak ada rambutnya dari ujung sampai ujung. Gue nih dolphin. Gue orang Manado, bukan orang Arab. Nggak perlu hair removal. Gue nih hairless. Aduh capung. Tapi say, gue mau kontak si Aguste Susastro tuh taksido semi beskap yang dipakai Maxim pada salah satu eventnya itu yang dibikin Keraton bagus deh, gue pengen deh. Ih, gue juga. Ternyata dijual di Shopee, bukan yang Maxim enggak ya, itu tailor made. Tuh, total value 17 juta, Nek. Lu aja tuh, lu pakai tuh buat kepala lu biar totally dijamin nggak akan numbuh. Bener ya, laser ya. Ini di laser, jadi sama sekali lu nggak perlu cukuran. Oh, oke. Foto facial ada juga di sini. Ya Iwet lu kasih kayak begituan gak akan kepake. Si Iwet mas seminggu lagi juga dia lupa sama begitu-begituan. gue begitu dapat ini gue gini. Waduh, gimana nih? Pure Shot YSL. Buat apa nih? Nah, Iwet mah gak akan dipakai begitu-begitu. Night Reboot Serum. Gak akan dipakai Iwet mah. Ini biar nggak sepi kali ya, biar ribut ya. Lucu loh. Tampak ada kekesalan saudara-saudara. Enggak, tulus. Aduh. Udah sih gitu ceritanya. Terus tadi masih ada yang nanya masalah Paes. Paes itu sudah lewat quality control Ibu Mami Hardo. Kalau teman-teman nggak tahu Ibu Mami Hardo itu siapa, monggo silahkan di Google aja. Itu udah kayak paling mentoknya dukun manten di Indonesia. Ya, udah paling, udahlah. Biasanya tuh dia ada kayak di dupa terus disembur. Ada banget. Tante Mami itu nggak berhenti. Apa namanya tuh, komat kamit. Dari mulai dia di dalam kamar sampai dia keluar ke pelaminan. Didoain abis. Nah, sama satu juga ya, yang mengenai Luna tuh juga konten bercanda tapi serius tuh ya. Udahlah. Karena mungkin gini ya, maksudnya gini, sebesar itu rasa perhatian orang terhadap Luna Maya. Gini, akhirnya kalau akhirnya Luna Maya kawin, terus semua orang tuh mulai nyolek-nyolek yang single-single itu, lo kapan? Luna aja udah kawin kan, selama ini kan benchmarknya adalah Luna. Kalau Luna aja 41, sorry for bringing the age, 41 masih single dan bahagia, hidup successful, berkarya, kaya raya. Udahlah guys, kita aman. Begitu Luna Maya kawin, banyak yang nggak aman, merasa nggak aman. Dan dioprek-oprek, nggak mau gue diwawancara mengenai status single gue lah, gue mah kagak kena kawin. Udah deh, nggak usah nanyain gue kapan gue kawin. Ada yang mau ini ngajak interview. Nggak mau gue, udah peres lu nanya apa kabar. Nggak, gue udah tahu lu mau nanya itu. Lu namanya udah kawin, kalau gitu berikutnya kapan? Om Dev kan udah lewat ambang mbak. Nggak mau, nggak pengen. Kemarin tuh juga gue diundang ke Rumpi kalau nggak salah. Terus gue cuman gini, lu mah pada ya emang bener-bener dah. Kalau gue lagi hari-hari biasa aja kagak diundang. Nah yang begini-begini, katut terkenal baru gue diundang. Ya lu sadar diri aja lah. Bener juga sih, karena biar bagaimanapun gue adalah sahabat Luna Maya, yes. Tapi gue simpan, mendingan gue cerita di live. Oh iya dong. Iya kan? Iya. Buat kepentingan kita nih, buat penonton-penonton baru, jangan lupa kita siaran setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8. Jangan lupa untuk follow juga duet DVET_Dave Iwet. Gini,
cerita gue mengenai kawinan Luna gue simpan buat di siaran gue. Nggak akan lu bagi tuh. Lu nggak akan kayak tamu-tamu selebriti keliling podcast gitu ya. Deddy Koswara Deddy Koswara sama MRA. Deddy Kobusier, Denny Sumargo, Melanie Ricardo. Nggak akan lu keliling podcast cerita ya, karena mereka juga nggak ngundang lu, say. Benar. Kalau diundang Deddy Kobusier gue berangkat, Bo. Nah, Jo. Kemarin kan gue tuh sempat nge-MC anniversary-nya Bazar. Iya. Sebelum anniversary Bazar, abis ini giliran lu cerita. Lu dapat salam dari Daniel Mananta. Masa? Ya, Daniel bilang, say hi to Dave. Finally, we got the date untuk kita syuting duet with. Ya. Terus gue cerita lah segala macam sama dia. Terus dia gitu, congratulations ya. Kalian hebat banget, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, ya kan kita nyontoh lo juga gitu. Terus dia bilang, oh sama-sama lah. Daniel is always sweet, right? Terus abis itu Raffi Ahmad. Raffi bilang apa? Nanyain aku, Raffi. Nanyain kamu. Masa sih? Tapi jangan tersinggung ya kalau ditanya ya. Apa? Mas Dave mana? Tapi dia bilang gini, Kak Iwet, aku nonton loh live TikTok kamu kalau pagi-pagi itu seru banget gitu. Terus dia bilang gini, keep doing it ya. Terus dia bilang, aku nonton loh yang episode Singapura itu. Episode Singapura yang gue jalan-jalan Singapura, yang gue kata mahal banget itu. Oh iya. Sambil gue agak was-was sebenarnya, ini dia nonton karena dia sebagai wakil pemerintah atau gimana ya? Gila-gila takut ya, Bu. Tekotek cepu gimana gitu. Tekotek ternyata burung merpati loh dia ternyata. Abang somai gak sih? Iya kan? Terus abis itu udah lupa lu ngomong apaan mengenai itu? Itu yang gue bilang harga Singapura mahal banget. Terus udah gitu kondisi ekonomi sedang tidak baik gitu. Oh iya, tapi kan itu kan fakta, Nek. Iya, lanjut. Ya. Abis itu Reza Rahadian. Reza. Nggak, udah. Gue bilang gini, lu jangan peres, cuma nonton aja. Gue nonton beneran. Cuma dia nontonnya di YouTube karena dia nggak bisa bangun pagi. Iya, itu dia juga bilang sama gue. Iya. Padahal gue mau loh. Gue undang lu waktu itu buat duet with, lu nggak nyaut. Dia bilang gini, bukan gitu. Itu pasti gue nggak bisa. Oke, let's arrange the time, the date. Kita ngobrol. Iya, nanti kita ngobrolin buku ya. Buku udahlah, buku nanti selentingan. Dia bikin buku kan. Buku nanti sedikit aja, sisa kita ngomongin hidup aja, dia bilang gitu. Iya, Reza juga waktu ketemu gue dia bilang, gue nggak bisa bangun pagi, Dave. Iya. Jadi dia nontonnya dari YouTube. Padahal gue tuh willing loh ngebangunin dia tiap pagi, sungguh. Nggak gitu. Reza suruh ke Zep kali ya, hair removal ya. Kalau dia kan emang dia karpet, Bo. bebulu. Dia karpet, nah tuh dia cocok. Kalau lu nggak, dolphin. Gue dolphin, say. Gue ini kan cocok Minahasa. Polosan, yes. Rame kemarin yang negur gue suka nonton kita, katanya gitu. Terima kasih, gue bilang. Tapi Raffi nonton gue keder sih. Iya. It's good to know. Say hi. Kalau nanti ceritanya rekaman ini dan omongan kita tuh nyampe ke nama-nama yang tadi disebutin, it's an honor loh untuk mengetahui bahwa teman-teman selebriti kita ini menyaksikan dan menikmati siaran ini. So good to know. We are happy. Oke, moving on to next story. Jangan lupa kita ingetin dulu untuk tap layarnya. Ingat, target 1 juta likes itu masih berlaku, guys. Mau Luna kawin, mau Dave nanti kawin, 1 juta likes tetap berlaku. Oke? Ya. Oke. Oh, ada yang meralat. Yang dipakai Maxim itu bukan beskap, itu surjan. Ya. Thank you. Tapi belakangnya ada coaknya karena dia pakai keris. Iya. Gimana sih, Bang? Mulai bingung alias bingung ya. Apapun itu cakep dah pokoknya.
Nek, gue mau, iya, gue nge-MC Harvest Bazaar kan anniversary 25 tahun tuh perjalanan Perak. Terus ya naturally semua orang nanya, Iwet mana, Iwet mana? Kirain nge-MC-nya bareng Iwet, enggak, gue bilang gitu. Iwet kayaknya, terus gue ketemu Mita juga nanya, Iwet mana, kok Iwet nggak datang? Mita kan gue ketemu Mita di Bali, gimana sih? Iya, dia bilang, terus dia bilang gini, dia di Ubud. Iya, aku ketemu, aku tuh baru landing tadi, terus langsung ke sini. Dia bilang gitu. Terus gue gini, Iwet tuh terbang tadi pagi, Mit. Terus dia meeting, jadi dia nggak ke sini. Terus kayaknya dia kan bukan sosialita Jakarta, Mit. Jadi dia nggak diundang deh ulang tahun bazar. Gue diundang, jangan gila lo. Ntar Mbak Ria sebel sama gue. Diundang, gue udah bilang sama Mbak Ria, Mbak maaf banget, aku masih rangkaian Bali, kayaknya nggak bisa datang gitu. Jangan giling. Enggong, gue gak ngomong begitu, itu mah bumbu aja. Terus, gue mau shout out, OMG. Nah, di pesta Harvest Bazaar kemarin, rupanya salah satu partner eventnya adalah Xiaomi. Iya. Handphone. Okay. Nah, terus before the event, gue lagi siap-siap mau voice over mulai gitu. Datang nih kliennya nyamperin gue pikir mau nge-briefing kali nih gitu, walaupun gue udah di-briefing sama tim IO sama tim bazar gitu. Gue pikir jadi gue udah siap, kliennya mau nambahin sesuatu. Ternyata anak-anak Xiaomi itu cuman mau bilang, kita tuh suka nonton loh siaran pagi kamu sama Mas Iwet gitu. Terus gue gini, masa sih gitu. Nanti aku shout out ya kalau aku pas siaran ya untuk tim Xiaomi, aku bilang gitu. Oh iya, aduh thank you gitu. Lucu ya? Hello tim Xiaomi Indonesia, selamat pagi. Iya, gitu. Terus gue ketemu siapa lagi ya? Ya pestanya bazar sih ya berjalan baik, mulus, rame. Walaupun bercandaan orang-orang adalah gue bilang gini ya, kalau ini acara komedi, gue bilang gitu, gue akan membuka acara malam hari ini dengan gini. Jadi yang datang malam hari ini adalah yang nggak datang ke kawinannya Luna ya. Terus gini, jangan, ya kali deh gue ngomongnya begitu. Karena aku datang tapi aku datang ke Ubud tapi aku udah pulang. Iya, serius banget sih. Siapa yang datang ke Ubud tapi udah pulang? Beberapa anak MRA. Yang mana? Rumpi banget sih. Baria kan juga datang ke kawinannya Luna. Lu gak ketemu Baria? Baria iya, tapi Baria duduknya jauh dari gue. Gue lihat aja. Terus gue ketemu Bubu Nazira. Iya. Bubu ada kemarin di Ubud. Iya, gue ketemu Bubu. Dia juga gini, Nek. Jadi gue kontak siapa nih? Kita janjian sama siapa nih? Mau apa nih, Bo? Gue bilang gitu. Apa nih? Gue pegang banyak banget nih project nih. Banyak nih artis gue nih mau promo apa? Promo film. Ayo. Lu kemarin sama Lukman ya gitu. Sama gue dong. Ayo, Nek. Gue gitu. Jangan peres gue ini enggong sambil ngebenerin kemben teh. Takut tumpah. Jangan peres. Pas di Ubud juga foto nek. Nazira Bubu, bener. Gue kemarin disalim sama Dul. Bukan sumbang ya. Dulnya Maya Estianti. Iya. Ya ampun, Dul kan pacarnya Tisa Biani. Iya, Tisanya kan nyamperin gue sun-sunan gitu. Terus pas gue Tisa, gue gitu. Terus dia gitu, Kak, Mas, dia bilang gitu, sun-sunan apa pas gue. Terus dia gitu, Mas kenalin, ini pacar aku gitu ya. Terus aku tahu, terus dia gini, Om Salim. Iya, aduh mereka tuh manis-manis banget loh. Gue gini, ya nggak usah salim kali Dul. Dia bilang, ya gimana ya. Terus gue ingat, ya emaknya kan temen gue ya iya dia salim. Iya, bener sih. Ya udahlah, nggak apa-apa. Satu juga ya, ini kan di kolom komentar rame tuh ya. Kan banyak tuh spin-off gosip yang beredar gara-gara pestanya Luna sama Maya ya. Gue tuh cuma mau komentari gini. Ya kita sebagai penonton bolehlah agak lebih bijaksana sedikit dalam menyikapi. Dalam arti gini, itu tuh pesta mereka bersama teman-teman mereka loh. Bintang-bintang yang
akrab di mata kita itu, dia lagi pesta sama teman-temannya. Iya. Udah pasti semua topengnya tuh lepas. Lepas. Iya kan? Karena mereka bisa menjadi diri mereka sendiri. Kayak lu aja kalau lagi ngumpul sama teman-teman lo, lu kan lepas semua topeng lo. Iya. Angkat kaki, lu bisa ketawa ngakak, lu bisa toyor-toyoran. Iya bener nggak? Iya. By the way, Luna sama Maxim bukan Luna sama Maya. Tadi gue bilang apa? Lu bilang ini perkawinan Luna sama Maya. Lu mau ogep emang bener-bener. Luna sama Maxim. Iya kan? Kan banyak, nggak usah disebut nama ya. Spin-off gosip yang beredar pembahasannya, iya kan? Mau yang mana? Yang mana sih yang bisa diceritain? Lu mah emang tukang mancing deh, botak. 2 jam nih kita siaran gimana? Nah, kalau untuk episode ini nggak akan mungkin orangnya tersinggung sama gue karena kan gue nggak dateng. Lu pernah denger gak sih ada pemain film atau series atau bintang sinetron? Gue baru lihat kemarin, Bob. Siapa? Groomsman-nya Maxim itu kan teman-temannya dia ya, sesama aktor ya. Ada yang deket-deket tuh, ada namanya Cinta Brian. Lu tahu? Hah? Lu tahu? Gimana? Lu mah Jadi tahu, Bo. jauh. Tadinya nggak tahu. Iya, tadinya nggak tahu. Cakep banget loh. Soalnya gue jadi baca headline, Giselle Cinta Brian. Hey, Gue pikir itu tuh adalah berita undangan pernikahan gitu. Ternyata itu nama orang. Iya, Cinta Brian. Ya Allah, Dave. Gue tuh cuman mau komentar, hebat ya orang tuanya. Pinter loh kasih nama. So cute. Memberi nama cinta kepada laki-laki. Iya, Cinta Brian. Cakep banget, Dave. Aduh, very handsome loh. Bo, aslinya kayak gue sampai gini. Kamu siapa? Gue bilang gitu. Aduh, dia apa, Bo? Bintang film? Kayaknya series gitu-gitu dah. Duh, kayak Clark Kent. Lo tau nggak Clark Kent? Iya. Kotak rahangnya. Gue lihat tuh di video beredar di pemberitaan dia di samping Giselle-nya bergerak-gerak, dianya diem aja. Gue gini, ini siga patung deh. Ih, di ruang ganti matanya merah. Gue langsung gini, kamu kenapa matanya capek ya? Om perhatian berlebih banget sih, Om. Pas ganti dari beskap ke Jason ya. Oh, lu pengen lihat aja. Enggong gila. Karena kan semua lagi pada dia, soalnya dia gitu, dia ngaca gitu, terus dia gini-gini. Mata kamu merah banget. Iya mas, dia bilang gitu. Sini saya sembur. Sanjay akhirnya kasih tetes mata. Udah pakai tetes mata, terus abis itu udah agak baikan gitu. Cakep. Cakep banget. Terus ada lagi siapa lagi ya? Ada Cinta Brian. Jadi Diana pancarobanya G. Kayaknya gitu ya. Oh, soalnya sempat kita bahas di Spill the Tea. Oh gitu. Oh, sempat dibahas. Tapi Giselle lucu sekali kemarin. Iya. Lucu banget. Bener-bener. Ya balik lagi ya, Bo. Bener-bener dia udah merasa bahwa... Jangan sampai salah sangka tuh. Giselle apa Gempi yang lu bilang lucu? Giselle. Enak ya kalau ada TV, ada mukanya gini ya, bisa actingnya tuh rupa wajah gitu ya. Kalau radio kan harus suara terus ya. Iya benar. Giselle lucu sekali. Giselle lucu dalam artian cantik. Terus kemudian apa namanya? Iya, dia udah ngerasa nyaman sekali kan di party itu. Jadi ya udah lepas aja dia gitu. Lucu. Dan memang off stage dia itu sebenarnya adalah karakter perempuan yang lucu kan? Banget. Terus ditodong nyanyi kan, ditodong nyanyi sama Vidi. Ditodong nyanyi sama Vidi segini. Ayo nyanyi kan. Bo, namanya udah bertabur penyanyi gitu kan, semua naik panggung dong ya. Terus Vidi nanya, bisa lagu apa? Kamu mau apa? Aku bisa semua. Terus gue gini, iyalah dia penyanyi. Tapi pelajaran ya.
Menurut gue kita harus belajar nyanyi loh, Dev. Aduh, Bo, kenapa lagi? Bener, Bo. Harus belajar nyanyi, Bo. Indra bisa nyanyi, Edric bisa nyanyi loh, Melanie bisa nyanyi, Ayu bisa nyanyi. Jadi maksud lu kenapa gue nggak diundang karena gue ada bukan. Gue cuma mikir gini, oh ini added value nih. Added value. Gue inget banget ya, kan back in the days, ada trennya di mana MC itu minimal harus bisa nyanyi, nggak perlu jago. Zamannya Om Tantowi kan, Mas Tantowi tuh. Ya, Tantowi Yahya, Bob Totoli, Mas Hendratmo, Henny Purwonegoro, minimal bisa nyanyi. Makanya Becky kan juga begitu kan, minimal bisa nyanyi deh gitu. Iya. Nah, gue orang terakhir yang dulu waktu gue baru-baru, Ulfa Duyanti. Tuh kan dia suka ngasih kerjaan ke gue, Nek. Dia nanya ke gue, Mak, dia manggil gue, Mak, bisa nyenyong? Gak bisa gue bilang gitu. Belajar, 1-2 lagu aja buat jadi gacoan. Iya. Tapi gue gak bisa, Bo. Orang Manado gak bisa nyanyi. Orang Kristen gak bisa nyanyi. Tiap minggu kan nyanyi di gereja. Gak bisa gue. Belajar, Mak, belajar. Iya. Gue. Bener loh. Gak bisa, Bo. Coba deh. Gue mau sih les nyanyi. Menurut gue kayak tadi ada yang bilang katanya buat pergaulan aja, Mas. Tapi gue setuju. Buat sumbang-sumbang 1 lagu aja, mencairkan suasana. Yaudah gue belajarin nanti lagunya Jamrut. Bagus. Mau acaranya kawinan, acaranya resepsi sangjit, mau acaranya apa, lagunya tetap Selamat Ulang Tahun. Terus pas gini, lagunya nggak ada yang lain, Mas Dev. Enggak, aku baru belajar itu. Aku udah bisanya cuman itu. Mau lagunya apa, Selamat Ulang Tahun tetap. Ini. Lu di video yang beredar itu juga si Edric nyanyi, Melanie nyanyi, lu nggak nyanyi, lu cuma. Oh nyanyi, gue nyanyi. Gue sumbang suara, gue nebelin. Oh iya. Bagus-bagus teman-teman gue nyanyinya, gue sampai ih gila, pada bisa nyanyi lo semua lo. Iya memang. Iya, Indra tuh bisa nyanyi lo sekarang lo. Oh ya, emang dulu dia nggak bisa nyanyi? Nggak muncul, sekarang dia nyanyi. Oh Indra tuh berarti udah bisa dance, bisa nyanyi, bisa jadi trainer fitness. Aduh dia lengkap banget ya. Bener. Tapi ya satu kesamaan dari Indra, lo sama gue. Apa tuh? Kita tuh kan kalau di Jakarta ribet gitu ya kalau mau party ya. Nggak mau pulang. Sama kayak lu, nggak mau pulang. Gue bilang ini, sama nih emang semua. Dasar orang tua, dia bilang, ya Nek, kapan lagi ya kan? Terus Indra, kan pas yang hari pertama kan Indonesiana temanya kan. Dia pakai kayak samping gitu loh, kain pendek, terus bawahnya celana kan. Ada jurainya, dia gini-gini, gue bilang gini, Indra, aku seneng kayak pakai rok. Iya, Bo, kita nih kan udah jarang pesta ya. Kita nih kan di umur segini kan udah nggak pernah clubbing. Capek. Kalau pergi pesta suasananya enak, kita tuh kan nggak pengen pulang dong. Itu persis yang terjadi sama gue waktu gue ulang tahun bazar kemarin. Manajer gue tuh Mbak Wati pengen pulang dulu. Kan itu panas ya, karena kan gue pakai baju dan pestanya outdoor dan gue berlarian kian kemari. Begitu ganti baju gue pakai baju gue sendiri. Udah lebih nyaman kan, gue gini, Mbak, segelas kali kita, segelas. Gue kalau kode segelas tuh gue nggak percaya sama lo. Sebotol lo mas segelas tuh. Gue ngomong segelas itu 8:30. Oh terus udah gitu, lo pulang jam 10. Gue pikir jam 11. Masih normal kan? Iya, jam 10 mah aman. Iya. Party lo kemarin. Ya seru. Terus ya udah gitu aja sih. Kamu pulang ada Eca kayak lepas dari kandang. Iya Eca, gue juga gongnya gitu sih. Eca aja diundang ya San. Kan Eca soalnya satu produksi sama Tehnia waktu itu film. Oh, gongnya adalah satu malam gitu, gue lagi meditasi, gue gini, aduh gue perlu menenangkan emosi gue nih, gue lagi meditasi, tiba-tiba, gue kan meditasi pakai YouTube ya, say, tiba-tiba,
telepon gue bunyi, terus gue gini, aduh gue lagi meditasi. Novita Enji, gue lagi meditasi nih. Toto dia WhatsApp gini, Ling, di Bali lo? Aduh, pakai nanya lagi. Eca juga melintir sama gua, ya Allah. Ketawa. Lu tahu Eca dong kalau udah pesta? Seru. Nyengir aja terus gitu kan kayak gini. Cak, mingkem boleh kali. dan dia kan ratu oleng ya. Eca tuh kan gampang jatuh kan anaknya kan. 2 kali jatuh. Tapi masih ketawa aja kayak masih Cak, udah Cak, duduk deh. Ya mungkin Eca kan kayaknya bagian dari TS Media, terus Eca kan sesama pemain film gitu ya. Jadi yang mana nih yang harus gue kejar? Gue harus main film juga supaya masuk ke circle, atau harus bisa nyanyi supaya gue bisa diundang sebagai MC yang bisa nyanyi? Yang mana sih, Bo, yang gue harus undang, yang harus gue kejar? Tapi satu hal yang gue pelajarin ya, Dave. Kemarin itu speech-nya, gue lupa speech-nya siapa, tentang Luna lagi. Gue jadi ngerti deh kenapa Luna itu segitu dicintai sama orang-orang. Karena dia cantik, Bo. Bukan. Gila ya lo, cetek banget deh. Emang lu menampiskan fakta kalau dia cantik? Dia cantik, betul. Cuma gini, satu hal itu adalah Luna itu ketika dia berteman, dia itu giving her best, 1000%. Dalam artian gini, dia itu nggak pernah loh diundang acara nggak datang. Kalau dia bisa ya. Dan dia selalu bilang, gue bisa. Dan dia pasti make it. Gue inget satu kali tuh waktu zaman-zaman Tik Privé, Bo. Itu kan way before Geng Menteri Ceria ya. Itu dia datang loh ke acara gue. Dan gue kaget, gue gini. Wah, dia datang loh. Itu satu. Terus kemudian apa lagi ya? Oh, ada yang bilang, Indra bilang gini. Dengan nama dia Luna Maya gitu kan, orang jadi pasti kayak gila, she's a big star, she's a national icon gitu ya. Orang tuh udah segen duluan kan. Tapi Indra tuh bilang bahwa dia nggak pernah menempatkan dirinya seperti itu. Jadi kalau dia kenal orang tuh dia akan bener-bener all out banget. Sampai dia bilang gini, you are my friend loh. Indra tuh kaget sampai kayak diundang ke rumahnya. Diajak makan. Itu Indra gini, gila gue nggak nyangka loh. Sis Luna Maya gitu. Dan Lunanya gini, apaan sih? Dan kemarin itu teman-teman Balinya kan kasih speech ya. It was a very beautiful speech. Dia tidak pernah berubah. Baik sebelum maupun setelah dia menjadi The Luna Maya. Dan itu yang benar-benar membuat teman-teman Balinya tuh kayak, dia selalu seperti itu. Dia tidak pernah berubah, dia nggak pernah merasa dirinya seseorang. Bahkan ya ketika dia diculekin sama pembuat acara, kadang-kadang dia suka terlalu baik ya, suka terlalu baik sampai akhirnya dimanfaatin gitu sama klien, pengundang atau apa. Dia tuh cuman telepon gue gini, gue sebel banget ya. Gue tahu gue baik, maksudnya gue tahu bahwa gue berteman dengan kliennya, tapi when it comes to work, I deserve treatment as Luna Maya loh. Bukan yang gue dikelelerin, disuruh jalan kaki, nggak bisa kayak gitu. Panas dong gue. Mau gue teleponin orangnya, gue bilang gitu. Nggak usah, gue cuma mau cerita aja. Udah aman kok, sekarang gue udah di hotel, dia bilang. Gue cuman, iya ya, dia tuh terlalu baik, terlalu sincere, sampai akhirnya orang banyak manfaatin dia gitu. Dan itu yang gue lihat, I need to learn about that from her. Yes, good point. Ya. Keinginan lu tercapai udah 1,1 M. Udah bisa kita tutup ya. Lu gak mau 2 jam? Nggak, gue janjian sama trainer gue di Senayan City. Judes banget, janjian sama trainer aja judes. Gue sebagai sisaan makhluk
yang masih single, gue harus menjaga kebugaran dan kemolekan badan gue, say. Ya udah dah. Besok kita siaran ya. Besok kita siaran dong. Tumbler nggak mau tumbler? Bo, Oke, oke. warnanya pink ya? Tuh. Oh lucu, boleh deh, say. Ya kan? Ya udah ya. Pink ya, seorang ewang ya. Ada tulisan LM-nya. Ada tuh. Bisa dikelet. Ya, nggak bisa dong. Ntar tutupin stiker duet kali ya. Ya, thank you. Bye-bye. See you tomorrow.